Di video ini kita akan belajar lagi bagaimana menganalisa candlestick di binomo. Langsung bahas dulu, ulangi di video sebelum ini sangat tanggung. Kita bahas candle yang merah terlebih dahulu. Candle yang merah ikuti sumbu pendek, jadi arahnya ini ke atas. Sekarang kita masuk candle yang warna hijau. Untuk candle warna hijau adalah kebalikan dari candle warna merah. Arahnya ini ikutin sumbu panjang, jadi ini arahnya ke bawah. Sekarang kita langsung aja praktekkan. Sebelum kita praktekkan, kita harus kenal dulu yang mana C1 sampai C5, karena ini bermain satu periode. Untuk pengenalannya ini C5, C1, C2, C3, C4, C5. Jadi yang ada timer ini adalah merupakan C5. Jadi sangat-sangat mudah. Sekarang kita langsung bahas. Untuk menganalisa, pastikan kita mengambil informasinya dari C5. Konfirmasinya adalah C1. Oke, langsung aja kita eksekusi. Di C5 ini adalah penurunan tapi tidak kuat. Ini adalah kenaikan juga tidak kuat. Jadi bagaimana cara kita untuk mengeksekusinya? Kita akan eksekusi ketika dia sedikit lagi naik, kita boleh sell sampai close periode. Kita sell 1 di situ. Karena harga ini bergerak sideways. Kita sell di sini, jadi harga ini di dalam satu periode hanya di sini-sini aja. Kenapa? Karena di sini lemah, di sini juga lemah. Ini adalah kebalikan dari yang ini. Itu timbal balik, jadi harga akan bergerak di area yang kecil atau sideways area. Kita sell lagi di sini. Oke, jadi itulah sideways area, dimana di sini jadinya candle seperti ini ya. Itu karena kekuatan itu dan kekuatan di sini sama. Jadi terjadilah C5 seperti ini. C5 itu doji dan kita harus tunggu di sini. Untuk C1 itu adalah kenaikan yang sangat lemah. Artinya akan ada penurunan. Kita tunggu aja. Untuk open posisi bisa di C4 atau C5. Karena ini juga lemah, harga masih akan bergerak sideways. Kalau bermain 1 menit, kita masih bisa open buy di sini. Kenapa? Karena belum terkonfirmasi kenaikannya. Dimana di sini masih ada kenaikan walaupun kecil, di sini langsung membuat penurunan. Berarti kita bisa open buy ketika masih turun, tapi tidak sampai close periode, hanya 1 menit saja. Ini masih sideways area, dimana harga tidak kuat naik, tidak kuat turun. Kita buy tapi tidak sampai close periode, hanya 1 menit saja. Oke, di situ profit. Ingat hanya 1 menit,
dan kita harus open sell sampai close periodenya. Kalau harga naik nanti opennya boleh di C5. Di situ kena sliding ya, di sini kita buy. Kenapa? Karena ini harga sudah terlalu jauh penurunannya, karena harusnya tidak sejauh itu untuk penurunannya. Memang itu lemah naik artinya ada penurunan. Tapi kalau kita open sell tidak mungkin lagi karena ini sudah terjadi penurunan. Di sini harusnya tadi. Tapi tidak masalah kita open buy di bawah, open sell di atas. Itu pasti akan profit. Oke, di situ profit. Sekarang kita tunggu C1-nya. C5 di sini doji sama halnya seperti di sini. Kita wajib tunggu konfirmasi C5-nya. C1-nya. C1-nya adalah kenaikan. Kita harus open posisi buy di akhir periode. Kita tunggu harus turun dulu. Sebelum turun tidak bisa open posisi. Harus turun baru open posisi. Jangan open posisi ketika harga masih di atas, karena ini harga akan mengalami kenaikan tapi tidak begitu jauh karena sumbunya itu pendek. Kita open posisi 1 menit aja, sell. Udah turun ya. Tidak jadi. Kita tunggu aja ke close periodenya. Kita buy di sini. Ini harga masih sideways ya. Karena tidak kuat untuk naik, tidak kuat juga untuk turun. Jadi sideways area. Tadinya mau open sell di sini tapi sudah terlambat. Tidak apa-apa, langsung kita buy sampai close periode. Untuk menunggu C4, C5 silakan sabar aja, nanti bisa open lagi. Semakin turun semakin bagus. Bisa open di C5, kita tunggu turun lagi. Kalau tidak turun sudah cukup lah. Jangan ditambah-tambahin lagi, nanti kena jebol. Harga harus naik di C5. Oke, sudah profit. Kita open posisi 1 kali lagi, di mana C1 di sini adalah penurunan. Penurunannya tidak begitu jauh. Sesuaikan sumbu dan body candlenya. Sekarang kita menunggu konfirmasinya di C1. Ini masih sideways area. Kita buy 1 menit. Kenapa kita buy 1 menit? Karena di sini adalah candle penurunan, harga langsung turun. Jadi masih bisa kita buy untuk 1 menit. Jangan sampai close periode. Kalau mau close periode ambil buy-nya harus di bawah. Kalau harga tidak sanggup turun ke bawah, jangan sekali-sekali open buy. Karena kita lihat ini adalah lemah turun. Jadi kalau harga turun bisa kita open buy sampai close periode. Kita buy di sini. Nah, pas yang kita bilang tadi harus di sini.
karena ini adalah memang candle penurunan, dikonfirmasi lemah turun. Kenapa lemah turun? Karena sumbu atas dan sumbu bawah itu tergolong sama panjang. Sudah profit, kita tinggal tunggu yang di close periodenya. Kita lihat aja kekuatan daripada support area ini. Harusnya masih akan naik. Oke bro, sudah profit semua. Untuk selanjutnya kita lanjutkan besok hari.